Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati wa sallallahu jalan ketemu khabir. Assalamu alaikum warahmatullahi kitab Sayyidina Awiya Maliki semoga sunnah sahabana umatina azad. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 132. At-tajamul wa tazayyun. At-tajamul mempercantik diri, wa tazayyun lan menghias diri untuk perempuan. Yustahabu disunahkan lil marati kedua perempuan al mutazawwijati yang sudah menikah, bagi perempuan yang sudah menikah idza kana nalikane ana sapa zaujuha suaminya iku hadiron ada di rumah. Bagi istri perempuan yang sudah menikah ketika suaminya ada di rumah, walil ayami lan pada hari-hari al muta'aridoti yang mendekati lil khitobi maring khitab lamaran apa antu baligha ento sampai sapa mar'ah kita jamuli ing dalem mempercantik diri qadrul imkani semampunya. Perempuan yang sudah menikah atau yang menjelang lamaran, menjelang nikah. Nah, orang Jawa menjelang bukan lamaran ya. Orang Jawa benar. Menjelang nikah ada apa istilahnya? Midodareni. Dipingit beberapa minggu terus diumbah. Apa namanya? Midodareni ya. Pokoknya dirawat semaksimal mungkin sehingga tampak cantik ketika masuk ke pelaminan. Nah, bagi seorang perempuan disunahkan untuk itu sunnah. Disunahkan ketika menjelang lamaran, menjelang nikah atau ketika sudah menikah dan suaminya biasanya lungo. Kemudian ketika itu suaminya di rumah, maka Anda harus tampil modis, bukan kok tampil kate kondangan. Kate kondangan berhias, boso neng omah gawe daster. Enggak dibalik. Wah talifu untuk cantik, untuk kadar semampunya itu berbeda pendapat. Para ulama namanya semampunya itu kan setiap orang beda. Cantiknya orang juga beda. Wah tahulan berbeda pendapat hadza ikhtilafil adati kelawan sesuai dengan perbedaan adat wa taqalidi lan kebiasaan. Wal Islamu utai Islam iku tusamihu memperbolehkan fi muamalatil mar'ati dalam kerjaan perempuan. Islam boleh perempuan untuk bekerja tetapi juga harus menjaga awake. Wa yuridulan menghendaki sapa Islam minha saking mar'ah aliyanata ing iyanah membantu binafsiha menjaga binasya kelan awak dhewe ne mar'ah. Wal ikhtifadho lan menjaga fi unusatiha ing dalam sifat kalau bahasa kita sifat feminitas, sifat keperempuanannya mar'ah. Bima kelan barang yuhabbibuha yang iso narik, iso gawe seneng ha ing mar'ah ila rajuli maring perempuan. Sifat keperempuanannya walaupun mungkin sebagian kita ada yang bekerja, tapi kan sifat perempuannya kan tetap harus ada. Sehingga dengan sifat perempuan itulah kemudian laki-laki menjadi senang pada dia. Wa yusawikuhu lan gawe perhatian
ilahe maring mar'ah minalibasi dandan tadi, tajamul dan tazayun tadi bisa minalibasi saking pakaian wal hilyati lan perhiasan. Bisa dengan mempercantik perhiasannya, pakaian yang baik atau hilyah perhiasan yang baik. Wa taibi lan wangen-wangen, wal hidobi lan hidob yang warna-warni sing biasanya nek to sing mripate di apa namanya cat abang terus pipine ijo misalnya diwarna-warni hidob itu boleh. Wal kahli lan celaan, waduhni duhni itu minyak, perempuan biasanya nggak minyakan toh, pakai apa itu duhni, parfum. Batarau juli lan terkait dengan hiasan kaki, wawiri dalika. Apa hiasan kaki? Bukan, perhiasan-perhiasan yang terkait dengan kaki. Mungkin yang bilang kaki itu apa lagi? Ya, sandal, jinjit. Pokoknya yang bagaimana perempuan kemudian tampak feminim. Mulai dari rambut sampai bawah. Silahkan. Tetapi wayu kromu diharamkan apa tasabuh, menyerupai birrijali kalian laki-laki. Perempuan boleh dandan maunya, terkait dengan iso diwarna-warni silakan, dengan pakai parfum yang luar biasa, dengan pakaian, dengan perhiasan itu boleh. Tetapi tidak boleh tasabuh. Termasuk laki-laki tasabuh kepada perempuan, juga perempuan tasabuh pada laki-laki nggak boleh. Tasabuh itu menyerupai. Wal asya'a yang tidak boleh lagi adalah segala sesuatu laisat yang ora ono opo asya iku minazinati saking perhiasan al muqtadati yang dibiasakan. Tasabuh nggak boleh, laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki nggak boleh, itu haram, itu hadisnya jelas. Kemudian yang lain lagi yang nggak boleh adalah melakukan hiasan-hiasan yang tidak biasa. Nanti dijelaskan di belakang. 5 krono barang biha ing dalem zinah al muqtadah laisa al muqtadah tadi minatas sabuhi krono ada keserupaan bil kafirati kelan orang kafir. 1 yaitu hiasan-hiasan pakaian perhiasan yang menyerupai orang kafir, baik min al-kitabi saking ahli kitab wal musyrikati lan orang musyrik. Ayatnya wal amatun mukminatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum. Wal amatun utawi perempuan amat mukminatun yang mukmin itu khairun lebih baik min musyrikatin saking orang musyrik walau ajabatkum walaupun itu mengagumkan buatmu. Wa min dalika termasuk, nah ini kemudian dijelaskan, termasuk segala sesuatu hiasan yang tidak lazim adalah yang diharamkan adalah al-wasmu, tato. Yang kemarin ada yang bertanya, kemarin bukan tanya hukumnya tato, tapi apakah tato itu membuat sholat kita sah atau tidak. Nah, sekarang ini hukumnya tato. Kalau di sini tato itu termasuk sesuatu yang dilarang. Membuat tato, apakah tato itu permanen atau tidak permanen. Wasmu, wawa utai tato iku ghorsul ibroti, yaitu menusuk dengan jarum bimakanin ing dalam suatu tempat minal jismi saking jasad hatta yudami sehingga berdarah. Tato itu kan dipakai ini toh, pakai jarum ditusuk kemudian sampai ini, kemudian setelah itu dikasih tinta sehingga tinta itu tertanam di bawah kulit, di atas daging. Itu tato sehingga nggak hilang. Wayudau kemudian diletakkan setelah ditusuk jarum, wayudau kemudian diletakkan alaihi opal kahlu,
atau kuhlu celak awil hibru atau tinta. Setelah ditusuk jarum kemudian dikasih tinta. Ingkanat lamun ono apa tato tadi iku lizinati untuk hiasan bahwa haramun. Kalau sengaja ditato untuk hiasan maka dihukumi haram. Yang enggak haram itu berarti apa? Mungkin untuk obat. Enak dah. Mungkin kulitnya ada sakit kulit yang kemudian dia tidak bisa sembuh kalau enggak ditato, misalnya gitu. Maka kalau bukan untuk hiasan tapi untuk obat berarti ditoleransi. Tapi kalau ini karena ini lizina untuk hiasan, kita biasanya macam-macam sih ditato. Bahwa haramun, mentato itu haram. Watajibulan wajib apa izalatu, menghilangkan tato ila intasarot, kecuali lamuno sulit wahtija lan butuh maha sartane tato tadi ila masakotin maring suatu yang sulit latuh malu yang tidak tertanggungkan. Tato prinsipnya nggak boleh. Karena nggak boleh maka harus dihilangkan semampunya. Kecuali kalau sulit dihilangkan sehingga kalau dihilangkan tuh kulitnya harus terbakar misalnya. Yang kemudian membuat sakit yang luar biasa maka berarti ditoleransi. Tapi sekarang kayaknya ada obat mudah ya. Kayaknya ada obat yang menghilangkan tato. Permanen atau tidak. Kayaknya ada lah obat-obat yang lebih. Bagi Anda yang di rumah yang bertato lebih baik dihilangkan. Tatonya dihilangkan itu lebih bersih, nggak nyeremno toh. Satu, tato nggak boleh, itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak termasuk dalam tajamul, tidak termasuk bagian dari proses kecantikan dan hiasan. Karena tato itu lebih banyak, satu dia tidak lazim sebagai hiasan, yang kedua itu tasabuh, menyerupai dengan kebiasaan orang-orang non-muslim dulu. Itu satu yang dilarang. Yang kedua, buat tanamusu, tanamus. Tanamus itu alis dikerik, kemudian ditato juga ya. Yang kemudian diganti alisnya. Tanamus. Wa iku tangkisul hajibi, yaitu mencukur alis, wa tarkikuhu lan menghaluskan. Jadi alisnya dikerik sampai, kadang kita enak mahasiswi yang suka begitu kayak. Hanya Ustadz pernah ketemu enak mahasiswi yang kuliah wis teko telat, alisnya dikerik. Kita melihat itu takut. Lapo ae iki. Padahal nunggu ning ngarep. Ketahap kedip ngarep. Kita dosen iki grogi iki lapo ae iki. Tanamus. Tanamus itu nyabuti, aslinya mencabut ini alis kemudian dihaluskan, diganti. Au izalatu sya'ril wajhi, utawa menghilangkan rambut di wajah. Bil khaiti kelan benang, litausihi utawa untuk mungkin wajahnya banyak bulunya, kemudian dihilangkan biar wajah lebih luas. Litausihi. Ben wajah ini kok kakean ulu, gak patek ketok wajah, kemudian wajah diperluas. Litausihi wa tankihi lan membersihkan. Dua yang nggak boleh, padahal itu biasa banget kayak sekarang ya, mentato alis, mentato idep ini tambal, kayak yang Indomaret, aku tahu yang mana itu, kayak tambalan idep. Itu yang nggak boleh. Satu tato, dua alis, dua tiga wawaslu sya'ri, nyambung rambut, menyambung rambut itu. Tak zaman dulu itu ada orang yang kalau ibu-ibu kemudian gawe konde ya, sing bunder rambut palsu ya, sing sak banter.
belakang. Nah, sekarang nggak usum kayaknya, karena sekarang trennya tidak lagi sanggulan. Nah, dulu begitu, rambutnya disambung biar panjang, biar tebal, kemudian ketok. Mungkin lebih feminin zaman dulu. Sekarang udah nggak usum. Sekarang feminim itu malah gak ono rambutnya. Kayaknya kan ada toh yang kemudian digundul. Waslurak sa'ri bima kelan barang yuhimu kang bisa difahami apa kasratuhu wa tuluhu. Ketel, banyaknya rambut wa tuluhu lan panjang, untuk menambah kesan panjang dan menambah kesan tebal. Kemudian disambung. Itu nggak boleh. Berarti 3. 1 tato, 2 alis, 3 nyambung rambut. Yang ketiga ini kayaknya sekarang nggak usum, jadi lebih aman. Tapi yang kedua kayaknya lebih tren, mentato alis untuk perempuan. Yang keempat, wataflijul asnan, lan merenggangkan gigi. Nah, sekarang apa istilahnya? Pangur ya? Nah, zaman biyen pangur istilahnya. Jadi giginya gingsul kabeh, kemudian ditoto atau dicencang. Tahlijul asnan wahukuha lan gosok gigi, bilmi broti lan kikir. Nah, pangur diratakan zaman dulu biar roto rapi, kemudian dipangur. Nah, termasuk itu. Kama taf'alu itu tidak dibolehkan kama taf'alu, karena itu menyerupai kama koyok barang taf'alu yang berbuat sapa al-habasatu, orang-orang Habasah biyen. Dulu orang-orang Habsi, orang Ethiopia, orang Afrika itu melakukan itu litaswiyatiha, untuk meratakan gigi, watah didi atrofiha, lan menajamkan ujungnya gigi. Jadi ben tajem lae nyokot apalah pentol yang lebih kuat. Nah, misalnya kemudian dipangur, dikikir ben tajem. 4 itu tadi, yaitu tato, alis, nyambung rambut, dan gigi. Walakot la'ana, lan teman-teman ngelaknati sapa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah mengecam al-wasimati, yang orang yang mentato, wal mustausimati, lan orang yang minta ditato. Orang yang mentato dan minta ditato sama-sama dikecam oleh Ibnu Mas'ud. Wal mutanammisati, lan orang yang mengatur alis, mentato alis. Wal mutafalijati, lan orang yang mengatur gigi, lil husni, untuk ditata. Al-mughayyirati, yang merubah khalqallahu ta'ala, yang kejadiannya yang telah diberikan Allah ta'ala. Ibnu Mas'ud pernah mengecam itu, karena itulah kemudian diprotes. Fakolat mongko ngucap lahu mari Ibnu Mas'ud sapa imro'atun bidzalika, sehingga ada seorang perempuan yang memprotes. Kok iso? Berarti mentato alis itu mungkin dulu sudah biasa juga zaman sahabat. Sehingga kemudian ketika Ibnu Mas'ud itu mengecam perempuan yang tatoan dan noto alis dan gigi, itu ada orang perempuan yang kemudian protes ke Ibnu Mas'ud. Faqala lau bidzal faqala wa mali, tapi kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan wa mali lan ora ono li kedue ingsun la al anu, orang melaknat mangne wong la'anallahu kang melaknat sapa ing man sapa Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud, loh ini bukan saya. Saya mengecam ini karena Kanjeng Nabi juga mengecam itu. Jadi bukan karena saya, tapi karena Kanjeng Nabi melakukan itu. Jadi apa yang saya lakukan hanyalah meniru Kanjeng Nabi. Fi kitabillah ta'ala, yang dalam doa Allah Ta'ala, wa ma atakum rasul fahuduhu wa ma nahakum lan wa maulai barang nahakum kang mencegah sapa rasul kum ing sira anu saking ma ya fantahu. Kata Ibnu Mas'ud, apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi lakukan, dan apa yang dilarang oleh Nabi maka jauhi, dan itu dilarang oleh Nabi, karena itulah saya menyampaikan, kata Ibnu Mas'ud. Kalau Anda baca ini, hadis ini tercatat di Bukhari.
Tetapi dalam hadis ini sesungguhnya ada perdebatan yang luar biasa antara kaum perempuan dan laki-laki. Jadi ketika itu kaum perempuan rupanya nggak terima, karena mereka kayaknya tidak mendengar langsung dari Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi mengecam itu. Apa yang mereka dengar adalah dari Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud mengaku bahwa itu adalah dari Nabi, sehingga kemudian beberapa mak-mak, ibu-ibu yang pernah melakukan itu protes keras. Tapi ada hadis lain yang mirip. Anda bisa lihat di dalam Al-Bukhari, hadis nomor 2086. Nanti Anda bisa cek. Itu mirip. Hadis itu mengatakan begini. Nahan Nabiyu an samanil kalbi. 1. Nabi melarang jual beli anjing. Dalam hadis itu begitu. 1. Jual beli anjing. Kedua, wasamanud dami, melarang jual beli darah. Karena itu biasanya karena itulah di dalam transfusi darah biasanya enggak beli darah toh. Biasanya akadnya adalah biaya menyimpan, sehingga tidak beli darah karena itu enggak boleh. Kalau kan Nabi mengatakan enggak boleh jual beli darah. Nah, itu 1, jual beli anjing nggak boleh, jual beli darah nggak boleh. Kemudian Nabi di hadis ini mengatakan wanaha anil wasimati. Nabi melarang orang yang perempuan yang wasimah, yaitu orang yang bertato, wal mausimati, dan orang yang minta ditato. Kalau dalam hadis ini lebih jelas. Tapi kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam dalam kitab ini, Anda bisa lihat itu ada perdebatan yang luar biasa antara perempuan dan laki-laki. Ada hadis lain yang lebih tidak membuat perdebatan, tapi intinya sama, melarang tato. Kemudian selain jual beli anjing, jual beli darah, melarang tato dan orang yang minta ditato. Tato itu terkait dengan pelaku tato dan orang yang minta ditato. Jadi kalau bahasa kita apa? Kita yang minta ditato dan orang yang mentato kita, itu sama-sama dilarang. Kemudian yang dilarang lagi oleh Nabi adalah waklu riba, makan riba, atau tidak makan tetapi mewakili riba. Aku gak mangan, cuma bantu aja. Itu waduh. Riba sama dengan minuman keras. Minuman keras itu kan dilarang, 1 yang minum, 2 yang memproduksi, 3 distributor, tokone, kode-kode dilarangnya. Yang seterusnya adalah hadis itu wala'ana, lan ngelaknati al-musawwir, yaitu orang yang membuat gambar. Sekarang gak gambar, saiki moto. Kira-kira moto itu termasuk gambar? Membuat gambar itu gak boleh. Nah, kita gak gambar lagi, lebih cepat. Pakai kamera, spread. Nah, yang ngikuti hadis itu gak entuk lho moto. Wah iso nikah gak ono kenang-kenangane. Iso pengajian gak ono kenang-kenangane. Karena itulah banyak hal yang kemudian konteksnya mungkin musawwir itu terkait dengan gambar-gambar yang kemarin kalau kita ngaji Bulughul Maram, gambar-gambar binatang hidup. Nah, yang kemudian punya motivasi tertentu. Nah, kayaknya begitu. Tapi intinya sama. Di sini tato, makan riba, musawwir, jual beli barang haram nggak boleh. Nah, yang terkait dengan kita adalah tato tadi, nggak boleh tatoan. Itu yang dilarang. Nah, sekarang tapi ada hal yang diperbolehkan. Wala baksa, dan tidak apa-apa bil asnani, kelawan masang gigi, minad dhahabi, saking emas. Tapi malah boleh ngikir apa tadi? Gigi nggak boleh, tapi masang gigi emas boleh. Wah, ini malah iso akeh. Masang gigi emas, gigi palsu dari emas. 1 malah boleh, nah, menurut saya Maliki. Masang gigi emas boleh. Wa tahliyatiha, lan menghiasi gigi bi kelan
emas bizinati untuk biar lebih cantik. Atau mungkin bahasa kita yang ditaleni kok apa jenenge? Bekel ya. Pasang tali gigi. Kalau katanya siapa kemarin yang ceramah, perempuan yang memasang bekel itu berarti salah satu indikator pelit banget. Untu ning jero aja lho ditaleni apa maneh ning jaba. Nah, itu menunjukkan pelit banget katanya. Masang gigi emas boleh atau memasang sesuatu hiasan untuk gigi. Kalau bahasa kita malah boleh. Untuk perempuan. Amali basu, anapun utawi pakaian untuk perempuan. Amali basu anapun utawi pakaian, falil mar'ati mongko iku kedue perempuan mindu saking libas ma utawi barang saat untuk yang karep sapa mar'ah. Maksudnya untuk pakaian maka perempuan bebas, tidak ada larangan apapun untuk perempuan. Al-hazu boleh dari sutra, laki-laki nggak boleh sutra, perempuan boleh. Wal katani, katun. Wal ibrismi, ini jenis sutra, ibris. Wasufi pakai wool boleh. Wal cotton lan katun. Wal masuju boleh dibaji, pakaian yang kain yang disepuh dengan sutra, campuran sutra. Wa malan barang tuhibu kang seneng sapa perempuan min kholisin, dari sesuatu yang orisinal, yang murni. Wal mutawrizi lan bordiran, yang biasanya apa? Yang bordiran kan perempuan toh, sing klambine semua macem-macem. Bordire mulai nguarep, ngenggok nguri sampai itu pun boleh, silakan. Wal muwasi, torizi itu bordir biasa, tapi kalau muwasi itu bordir yang warna-warni. Jadi kelambine koyo sing nang ngene iku. Cendelo itu kan ada gorden yang dibordir macam-macam. Jadi kelambine koyo gorden. Misalnya, yo silakan lae kuat. Untuk pakaian tidak ada batasan untuk perempuan. Apapun boleh. Bisarti alat tusrifu. Syaratnya tidak berlebihan. Silakan aja lah macam-macam. Saiki koyo mahasiswi itu pakaiannya macam-macam toh. Terus penek klambine, enek kerudunge cik ditambahi rompi. Mare ngono kene cik dipakai. Wih, luar biasa. Yo silakan aja lah. Mungkin trennya begitu. Satu, yang penting tidak dinilai berlebihan. Satu. Yang kedua, wala turhiku, dan tidak membebani azauja ing suami. Kalau Anda sudah punya suami, yang penting kemudian untuk beli baju itu tidak menghabiskan gaji suami. Boleh aja. Wala takiru, dan tidak kemudian meremehkan anasa ing manusa. Karena Anda kaya, kemudian pakaiannya bagus, tidak boleh kemudian meremehkan orang yang kebetulan secara ekonomi di bawah kita, di bawah Anda. Binikmatillahi ta'ala, kelan nikmati Allah ta'ala yang ngatasi ma. Itu satu, semua boleh untuk perempuan, pakaian macam-macam dari bahan apapun boleh, kecuali satu, tidak boleh berlebihan. Yang kedua, tidak boleh menjadi beban keluarga, suami. Yang ketiga, tidak kemudian dengan nikmat itu kita menjadi sombong. Itu 3. Yang lain, wa annahu kulaya juzu, tidak boleh juga lah maring mar'ah opal qasiru. Pakaiannya terlalu minimalis, terlalu pendek. Kedua, wasafafu, tidak boleh transparan. Pakaiannya terlalu tipis, minasyabi saking pakaian. Alladzi yasifu, yang kemudian menampakkan albasarota ing kulit karena saking tipisnya, sehingga kemudian menjadi transparan. Wayahka al-jir'im, kan kemudian memperlihatkan bentuk tubuh. Saking minimalis, kemudian apa biasanya? Yang press body itu stocking leggingan, kemudian
memperlihatkan bentuk tubuh atau warna kulit. Watu adu, karena itulah kemudian dihitung, dianggap mahu ariyatan. Sehingga kemudian iki kayak pakai kelambi apa telanjang toh? Sehingga kita nggak kelambi tapi telanjang. Kita nggak kelambi tapi mutakas sifatan, terbuka karena bajunya terlalu tipis. Itu aja. Prinsipnya adalah bentuk bajunya tidak tipis dan tidak terlalu kecil, sehingga kemudian memperlihatkan warna kulit dan bentuk tubuh. Yang dilarang cuma itu, tapi apapun bentuk baju Anda silahkan, dari bahan apapun boleh. Kalau laki-laki kan nggak boleh, karena laki-laki hanya boleh pakai baju biasa, tidak boleh pakai sutra. Kalaupun pakai sutra, itu pun tidak boleh lebih banyak campuran sutranya dibanding katunnya. Baik, nanti kita lanjutkan besok insya Allah. Al-Fatihah. Rabbana wa'fa'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.